Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di Q&A yang kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang masuk dari Anda. Apa itu pertanyaannya? Yang pertama, siapa yang suka marah-marah? Ya udah kelihatan, udah jangan dibahas. Yang kedua, anak 3 cowok semua, bagaimana biasanya lebih aktif dari anak cewek? Boleh tahu nggak tipsnya? Nah, tipsnya ini istri saya aja yang jawab. Gimana, Beb? Tipsnya punya 3 anak cowok, luar biasa deh pokoknya. Kayak ini, kalau saya sih setiap hari tuh umurnya kayak tambah 3 tahun. Tetapi bagaimanapun, intinya dengan masa usia yang sedang golden age, dan memang saya pribadi jujur sih tidak mau jauh dari mereka ya, kecuali kalau saya sedang memang harus mengajar, yang nggak mungkin saya bawa ke tempat saya mengajar gitu ya. Jadi intinya kita harus menjadi teman bagi mereka, mau nggak mau ya harus seperti itu. Jadi mereka akan senang. Jadi ketika misalnya mereka pengen main ya kita temani. Jadi bukan hanya ini saja, bukan hanya udah kasih tontonan, udah kasih ini, tidak seperti itu. Jadi kita harus selalu ada buat mereka. Jadi gitu ya. Jadi memang luar biasa lah intinya. Tetapi saya selalu memotivasi diri saya bahwa masa mereka kecil itu tidak akan terulang kembali. Jadi saya tidak mau meninggalkan masa itu. Jadi nggak apa-apa lah, usia tambah 3 tahun juga tidak setiap kali perawatan juga, yang penting anaknya ditemenin dulu gitu. Oke guys, itu jawabannya guys. Yang ketiga, Kak Farliana dari mana asalnya? Ketemu di mana sama suami? Nah, ini buat istri saya juga pertanyaannya. Saya sih sering dikatakan di luar Jawa ya. Mungkin di sini juga pasti nyangkanya di luar Jawa ya, orang seberang katanya gitu. Sering saya iseng juga berkali-kali saya lainnya, Mbak orang mana gitu. Padahal saya sebenarnya Sundanis banget, bukan Sunda Empire ya. Saya orang Sunda asli. Saya dari kota Majalengka, Selatan. Tapi mungkin karena dulu sempat kuliahnya 4 tahun ya, 4 tahun saya. Bapak berapa tahun Pak? 6. Oh 6 tahun. 6 tahun. Saya 4 tahun sempat di Jawa, jadi katanya sih sudah kayak orang Jawa, tapi ya apa sih? Saya jadi orang manapun, oke lah. Oke, itu jawabannya. Pertanyaan yang keempat, emang kriteria suami idaman menurut Mbak Far kayak apa sih? Nanti langsung pergi lagi kalau saya jawab. Ya jujurnya nih, jujurnya. Ya, yang paling pertama sih kesolihan ya, dan yaitu saya memang benar keras sih orangnya ya. Jadi yang dari dulu sih saya selalu menginginkan bahwa yang harus memimpin saya itu adalah harus lebih tua umurnya. Jadi itu yang pertama. Kemudian ya solih ya, menurut saya solih. Amin, amin. Alhamdulillah sih ya, alhamdulillah ya. Bisa dilihat di video-video sebelumnya ya. Seperti itulah kegiatannya, kesibukannya ya. Kayaknya gitu sih deh ya. Yang kelima, hobi Kak Dewa apa sih? Kak Far juga apa? Oh, hobinya. Kalau saya hobi waktu masih kecil main bola, tapi karena skillnya tidak tersalurkan dengan baik, seharusnya saya udah jadi pemain bola internasional. Enggak, jadi skill main bola itu hanya hobi aja. Jadi hobi olahraga saya itu bermain bola. Tetapi untuk hobi keseharian, saya sebetulnya ya hobinya bermain sama anak sih. Nah itu aja. Jadi senangnya itu kalau udah ketemu sama anak, ketemu main sama anak itu ya jadi hobi yang sekarang gitu. Terus yang kedua, Kak Far juga hobinya Hobi apa ya?
kalau ngasuh anak itu bukan hobi ya. Itu kayak kewajiban kali ya, yang memang harus dinikmati dan disenangi. Ya hobinya saya tuh senangnya berpikir sih, maksudnya selalu ingin mengisi waktu-waktu itu dengan konsep-konsep seperti itu. Keren ya hasil konsep. Jadi ya mungkin ketika sekarang saya ditanya kesibukannya apa ya itulah saya gitu. Jadi apa ya, hobinya apa sih Pak? Hobinya ya bergelut-gelut dengan sesuatu yang memang bisa menghasilkan uang gitu ya. Jadi ketika memang ada stok, ada apa namanya celah berpikir yang memang tidak bermanfaat, langsung ngapain lagi ya gitu, seperti itu. Jadi ya itu mungkin itu bisa dikatakan hobi kali ya, karena saya juga bingung kalau dikatakan sekarang hobinya membaca itu juga kewajiban. Kemudian hobi memasak, sebenarnya saya tidak suka memasak, tapi terpaksa ya harus membuat sesuatu yang memang terjaga untuk anak-anak dan suami juga kan. Jadi ya itu suatu kewajiban gitu ya, walaupun kadang-kadang juga masakannya biasa aja, kalau saya nggak terlalu suka masak. Yang keenam, itu jawabannya yang tadi guys. Yang keenam, bentar, Mas Dede, oh ini buat saya. Kenapa milih Mbak Ana? Wah, kita pergi dulu aja. Kenapa milih Mbak Ana sebagai istri dari temanmu masa kuliah? Oh ini teman saya ini. Oh iya? Enggak sih. Saya nggak tahu ini feeling doang ya. Oh ini istri saya ini ya. Oh. Udah gitu doang. Modal feeling aja. Saya lihat pandangan pertama, oh ini istri saya ini. Tapi saya pikir bukan gimana dong? Ya udah mengandalkan feeling aja, dan terutama ya itu tadi dari tampilannya muslimah banget. Masa sih? Enggak juga sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin feeling tadi sih, dan saya nggak tahu itu feelingnya benar apa salah ya gitu. Ya pasti kita udah 9 tahun ya. Alhamdulillah 15 Mei kemarin kita udah 9 tahun gitu. Jadi ya sudah melewati step by step. Gitu. Pertanyaan ke-7, Mas Dede sekarang agak gemukan, tipsnya dong. Waduh, tipsnya sebenarnya nggak perlu banyak makan, cukup dengan tips agak gemukan itu menurut saya apa ya, cukup dengan berpikir positif aja sih udah. Karena berpikir negatif itu menguras pikiran dan tenaga gitu. Kalau berpikir positif insya Allah akan lebih mudah memanagenya. Dan saya juga nggak mau terlalu gemuk sih, intinya sedang-sedang aja. Ya itu buat pertanyaan buat saya. Yang pertanyaan terakhir ini ya, saya terinspirasi dengan video Mas dan Mbaknya, kok bisa klik? Oh ini istri saya jawab. Klik apa? Klik makanan ya, snack anak-anak ada tuh yang namanya klik. Sebenarnya sih kuncinya di masing-masing sih ya. Kalau tadi di pertanyaan 7 ketika mengatakan bahwa pikiran betul sekali, memang kalau kunci kami berdua sih yaitu kalau suami saya sering berkata bahwa ketika sayanya tidak mood pasti semuanya akan hancur gitu ya. Jadi selalu berusaha bahwa saya tidak pusing di rumah gitu, asal istrinya tahu diri, itu aja sih sebenarnya. Jadi kalau masalah klik sebenarnya ya harus punya iman sih. Artinya harus tahu posisi ya, di sini harus tahu posisi bagaimana sebagai suami, bagaimana sebagai seorang istri. Dan ketika diskusi pun ya sebenarnya tidak semuanya apa yang saya inginkan si suami ini langsung ya, begitupun dengan apa yang suami inginkan saya juga langsungnya tidak. Itu panjang, pasti panjang sekali kita bahas. Dan ya itu tadi yang saya bilang, kita harus tahu posisi gitu. Dan ya kita harus kaji ketika memang suami pengen ini, ketika suami pengen memberikan role play, ya kita enggak hanya egoisasi saja, bahwa egoisasi apa itu egoisasi, enggak hanya egois saja gitu. Ketika
saya nggak mau, saya apa dan sebagainya gitu kan. Tapi kan kita kayak gimana sih positifnya, mana negatifnya, seperti itu. Jadi ya akhirnya bisa klik. Kalau tidak seperti itu ya nggak bisa sebenarnya. Jadi intinya mah tahu posisi, kemudian diskusi, itu yang paling penting, diskusi. Karena banyak sekali suami istri itu jarang diskusi. Jadi hanya sebatas apa ya, hanya sebatas say hello, makan mungkin dan sebagainya. Kalau saya sih walaupun saya nggak dengerin ya, apa yang saya lakukan itu selalu diceritakan sama suami gitu. Daripada saya ceritain sama orang lain, yang bisa cerita sama suami walaupun saya dengerin gitu. Jadi ketika nanti suatu ketika bagaimana ya, karena sudah didiskusikan. Ini musyawarah sih ya, gitu ya, seperti itu. Gitu Pak Dede. Kalau dari saya sih cuma satu tipsnya, yaitu jangan telat bulanan. Bulanan. Udah itu aja maksudnya. Kling-kling ya, apa ya bulanan? Jangan Dolar. untuk ngasih dolar lah gitu kan. Gitu. Ya, gimana ya, kan udah ya. Kita kan ya segala-galanya bukan dari uang ya. Uang itu bukan segala-galanya ya. Tapi ya begitu ya. Oke. Ya gitu aja guys. Semua pertanyaan yang datang, yang masuk dari kalian udah kita jawab. Dan kalau ada yang pertanyaan, pertama, siapa yang suka marah duluan? Lihat dari mukanya. oh, udah ketahuan itu mah. Ya dari mukanya mana? Oh iya. Ahli. Udah kelihatan, nggak usah dijawab. Ya oke guys, kalau ada pertanyaan silahkan tulis komentar di bawah ini dan kita akan pasti jawab semua pertanyaan dari kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.